Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita bakalan ngebahas video apa lagi ya teman-teman? Di sini ada yang penasaran nggak kita bakalan ngebahas video apa lagi? Oke, di sini kita bakalan ngebahas bab yang ke-12 yaitu tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan kita, seperti biasa kita bakalan mengetahui terlebih dahulu apa aja sih yang bakalan kita bahas di bab kali ini, seperti apa pokok pembahasan atau pokok materi yang bakalan kita bahas di bab kali ini. Terus langsung aja kita lihat materi apa yang bakalan kita bahas di bab 12 ini. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, next ya kita bakal ngebahas apa ya di materi kali ini. Jadi di sini kita bakal ngebahas yang pertama konsep kepemimpinan, 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, 3. Teori kepemimpinan, 4. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, 5. Fungsi kepemimpinan, 6. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, 7. Kunci sukses kepemimpinan, 8. Gaya kepemimpinan. Itulah tadi pokok pembahasan kita pada bab ke-12 ini. Yuk langsung aja kita bahas. Dan untuk teman-teman, jangan lupa nonton sampai akhir ya supaya tahu apa aja yang kita bahas di bab 12 kali ini. Yuk ikutin video sampai akhir. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar Discipline yang berarti bimbingan atau tuntunan. Dari kata Discipline lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menentu dan benda. Pimpins yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Pendapat para ahli mengenai kepemimpinan. 1. Menurut Siagina pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari suatu sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Kedua, menurut Terry pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, menurut Suprayogo pada tahun 2010, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Keempat, menurut Endang pada tahun 2014 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja sama. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah 1. Pemimpin, 2. Yang dipimpin, 3. Adanya proses mempengaruhi, 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya bagian B yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor internal. Kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Keempat, faktor-faktor legal. Kelima, faktor lingkungan sosial. Keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan. Selanjutnya, ketiga atau ke-C, yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat ataupun bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka menurut Great Man Theory. Kedua, teori lingkungan, environmental theory. Ketiga, teori pribadi dan situasi, personal situation theory. Keempat, teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory.
Dan yang kelima yaitu teori humanistik. Selanjutnya bagian ke D yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang menurut Mutahar pada tahun 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Asmendri pada tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Kedua, pemahaman dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Itulah tadi pembahasan kita. Kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya. Cus, kita langsung ke video berikutnya. Oke teman-teman, materi berikutnya yaitu bagian E, fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu menurut Kurniadi dan Mas Heli pada tahun 2012. 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Bagian F yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Balake dan Moulton pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, inisiatif, yaitu pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Kedua, inquiry. Dalam memimpin maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Keempat, konflik solving. Pemimpin selalu memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun bersifat eksternal. Selanjutnya yaitu decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Keenam, kritik. Jiwa kritis itu menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Bagian G, kunci sukses kepemimpinan. Menurut Rifai pada tahun 2007 ada langkah-langkah strategis pemimpin dalam mendorong karyawannya, yaitu 1. Perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Ketiga, mengetahui minat dan bakat. Keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Kelima, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, ketujuh, memberikan bantuan-bantuan pribadi. Selanjutnya, kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. 1. Tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Ketiga, kendali bebas, laissez free, merupakan pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. Keempat,
Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratisme. Seseorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya menampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Itu tadi pembahasan kita yang terakhir. Sekian materi kita pada bab 12 ini. Next teman-teman, itu tadi materi kita dan pembahasan kita tentang bab yang ke-12. Kepemimpinan sekolah efektif. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, di sini saya selalu ingatkan, jangan lupa untuk evaluasi diri kita tentang bab yang ke-12 ini di link bawah ini ya, di deskripsi video saya. Oke, mari kita buktikan evaluasi diri kita tentang bab 12 ini, yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Oke teman-teman, saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.